bolehkah wanita sedang haid berdiam di masjid dalam rangka menuntut ilmu? Tapi masalah wanita yang haid ini terkait boleh hendaknya masuk masjid baik untuk menuntut ilmu atau ada keperluan yang lain, diperselisihkan oleh para ulama. Al-Imam Ibn Rushd di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, beliau mengatakan ikhtilaful ulama fi dukhuli al-masjid lil junub. Ada khilaf ulama tentang orang yang junub masuk masjid, dan orang yang junub yadkhul fihi al-haid. Ya, jadi yang pembahasan orang yang junub ya masuk ke dalamnya tentu pembahasan wanita yang sedang haid. Jadi ada beberapa khilaf ulama ala salasati aqwal, minimal ada 3 pendapat. Ada pendapat yang pertama melarang secara mutlak apapun alasannya. Ini madhab Maliki. Yang kedua, qaumun mana'u dzalika illa li'abirin fihi la muqima. Yang kedua, pendapat pendapat Syafi'iyah, wanita yang haid hanya boleh ke masjid untuk sekedar lewat saja. Dalilnya adalah Aisyah ketika disuruh Nabi untuk ngambil sajadah. Kata Aisyah, ya Rasul, saya sedang haid. Kata Nabi, haidmu kan bukan di tanganmu, kata Nabi. Ya sudah, ambil. Diambilnya oleh Aisyah, ngambil sajadah tok. Nah, inilah kesimpulan Imam Syafi'i. Nah, jadi bolehnya hanya lewat saja. Adapun tinggal seperti menuntut ilmu, berdiam lama di masjid tidak boleh. Pendapat yang ketiga, ini madhab Al-Zahiri diantaranya, dan pendapat yang lain yang membolehkan secara mutlak wanita, karena tidak adanya dalil atau dasar dalam masalah ini. Ya. Kalau Imam Ahmad mengatakan boleh wanita haid ke masjid asal wudu dulu katanya, termasuk orang yang junub. Wa dhaba Imam Ahmad ila annahu mata tawadda al-junub jaza lahu al-muqthu fi al-masjid. Jadi boleh kalau menurut Imam Ahmad asal wudu terlebih dahulu. Jadi intinya ada beberapa pendapatnya. Namun para jamaah sekalian, yang menjadi khilaf para ulama adalah dasarnya surah An-Nisa ayat 43. Allah berfirman tentang larangan orang junub untuk mendekati salat. Maksudnya ya dipahami di sini ya di masjid maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Lalu kata Allah, wala junuban ila abiri sabil hatta tagtasilu. Wahai orang-orang beriman, janganlah mendekati salat sementara kalian sedang mabuk sehingga kalian tahu apa yang dibaca. Ini ayat berkaitan tentang masih orang yang mabuk tuh masih boleh dulu membaca salat, namun akhirnya dilarang secara mutlak. Nah, dalam ayat ini yang menjadi bahasan kita adalah Allah berfirman wala junuban, dan tidak boleh orang yang junub juga gitu ya, illa abiri sabil, kecuali sekedar lewat saja. Berarti inilah kesimpulan Imam Syafi'i juga berdasarkan hadis Aisyah, kalau sekedar masuk masjid ya boleh katanya, tapi kalau untuk tinggal maka ini tidak diperbolehkan. Ada hadisnya dhaif jemaah, didhaifkan oleh Syekh Albani, yaitu memang tegas melarang wanita haid ke masjid, tapi hadisnya kan dhaif. Ya, hadis dari Jasrah binti Dajajah dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW bersabda, wajihu hadhil buyut anil masjid. Kata Nabi, jauhkan rumah-rumah ini dari masjid. Fa inni la uhillul masjid li haid wala junub. Karena aku tidak, jadi jangan buat rumah-rumah di masjid, jauhkan. Karena masjid aku tidak halalkan bagi wanita haid dan orang junub.
Ini hadis bertentangan juga dengan hadis yang sahih jemaah. Karena ashabul suffa itu kan di masjid ya. Nabi juga ketika ada beberapa sahabat yang sedang dirawat luka dari peperangan juga di masjid, dan tentu junub juga. Tidak menutup kemungkinan orang junub di masjid, mimpi kah atau bagaimana, mesti. Maka hadis ini selain dari sisi periwayatan jalurnya dhaif, jadi tidak bisa diamalkan, dijadikan sebagai hujah ya. Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini wallahu alam para jemaah sekalian, ya pertama tadi ada hadis Aisyah ya. Hadis Aisyah itu sahih hadis Muslim, yang Aisyah dilurah oleh Nabi untuk disuruh Nabi apa? Ngambil apa? Ngambil khumrah. Khumrah itu kata para ulama ya, sebagian mengatakan ya kain untuk yakni Nabi sujud salat, yakni sajadah. Kata Nabi kepada Aisyah, nawilinil khumrata minal masjid. Aisyah, ambilkan khumrah di masjid. Kata Aisyah, ya Rasul, inni haid, saya sedang haid ya Rasul. Kata Nabi, inna haidhataki laysat fi yadiki. Ya, haidmu kan bukan di tanganmu. Itu. Maka dari hadis ini timbullah perselisihan para ulama dengan ayat Al-Qur'an tadi. Ya. Namun sebagaimana kata Imam Ibn Rushdi, ini masalah khilafiyah. Artinya kita harus berlapang dada para jemaah. Sementara kita berpendapat ya, pendapat yang kuat adalah pendapat tentang masalah ya bolehnya wanita haid di masjid untuk menuntut ilmu, ya selama tentu dia tidak boleh sholat ya. Dan juga hadis-hadis yang melarang semuanya dhaif. Ada lagi hadis Ali bin Abi Thalib dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi bersabda kepada Ali, katanya, ya Ali, la yahilu li ahad yujnibu fi hadzal masjid ya ghairi wa ghairika. Wahai Ali, masjid ini tidak halal bagi siapapun, bagi yang junub selain aku dan kamu saja. Ini juga jelas kelemahannya. Oh, masa syariat untuk Ali saja? Jadi kalau Rasul sama Ali bin Abi Thalib boleh, walaupun junub ke masjid yang lain nggak boleh. Ini pun dhaif. Jadi hadis-hadis yang melarang berkaitan ini ya apa namanya, lemah pada jemaah, tidak bisa dijadikan hujah. Nah, kesimpulannya boleh wanita haid atau junub tinggal di masjid ya, namun tentu dengan syarat lah ya, dengan syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya. Taib, atau kita simpulkan dulu ada berapa pendapat ya. Pendapatnya yang mengatakan boleh mutlak, pendapat melarang mutlak, pendapat 3 boleh syarat berwudu. Namun kita simpulkan pendapat yang kuat wallahu taala alam, yang mengatakan boleh wanita haid ya, atau nifas dan orang junub bertinggal diam di masjid dengan sebab atau dasarnya satu, antum catat yang penting dasarnya yang membolehkan. Satu, hukum asalnya orang itu boleh tinggal di masjid, kan begitu, sehingga ada dalil yang apa jemaah? Dalil yang melarang, betul tidak? Hukum asalnya boleh tinggal di masjid siapapun dia, kecuali ada yang melarang. Dalam hal ini tidak ada dalil yang sharih yang melarang. Adapun yang melarang tadi hadis yang dhaif semuanya. Lalu bagaimana dengan surat An-Nisa tadi? Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekat salat sementara mabuk dan junub, kecuali lewat saja sampai dia mandi. Maksud ayat ini jamaah, jangan salat kalau sedang mabuk ya, dan jangan salat bagi orang yang junub. Bukan masalah di masjid tinggal, bukan. Kan ayat bunyinya apa? La taqrabus shalah. La taqrabus shalah, jangan mendekat salat. Apa maksudnya? Jangan salat, bukan jangan tinggal di masjid ya. Jadi jangan dekat tempat salat. Sebagian ulama mengatakan ini katanya masjid, maksudnya ini letak khilafiyahnya ulama. Kalaupun mau diartikan masjid ya, diartikan masjid bukan salat, padahal ayat bisa diartikan apa? Salat bisa. Jadi ulama memahami ayat ini 2 pendapat. Ada yang berpendapat mengatakan jangan sholat maksudnya. Jadi orang yang sedang mabuk jangan sholat.
orang yang sedang junub jangan sholat. Ada yang mengatakan bukan itu maksud la taqrabu shalah, yakni jangan masuk masjid, jangan dekat tempat sholat maksudnya, yakni masjid. Inilah letak khilafiyah para ulama dalam memahami dilarang mendekati sholat. Dan yang menguatkan tafsiran ini adalah asbabun nuzul ayat para jamaah. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan ayat ini turun tentang musafir. Ini orang yang junub maka tidak boleh mendekat salat, ini tidak boleh salat sehingga mandi. Kecuali abiru safir, yakni musafir maksudnya. Musafir itu kalau junub tidak dapat air boleh apa? Boleh tayamum. Ini lebih tepat diartikan tidak boleh salat, bukan tidak boleh masuk masjid. Adapun hadis jasrah, hadis tadi tidak halal bagi masjid bagi wanita, bagi yang junub dan wanita yang haid. Bantahan hadis ini bahwa hadis ini adalah hadis yang memang ada yang mensahihkan, ada juga yang melemahkan. Namun yang roji para jemaah, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa hadis-hadis tentang masalah ini menurut beliau hadis semuanya dhaif, yang melarang-larang untuk tinggal di masjid, ya. Maka Allah alam pendapat yang kuat adalah orang kafir saja boleh masuk masjid jemaah, ya. Apalagi kan pernah tinggal di Masjid Nabawi. Siapa namanya yang ditahan oleh Nabi, diikat di tiang masjid, Thumamah bin Asal, ya. Jadi di antara dalilnya yang menguatkan bolehnya adalah orang kafir saja masuk tinggal di masjid, maka tentu, ya, demikian pula orang-orang Nasrani Najran saat itu boleh masuk masjid. Maka demikian pula berarti orang muslim, karena orang muslim yang junub suci dia, dalam arti badannya suci. Orang kafir saja ya boleh. Kemudian juga Nabi SAW pernah masuk masjid pakai unta. Masuk masjid Nabi pakai unta, untanya tentu buang kotoran dan semisal. Kalau unta saja binatang yang tentunya dia kotor boleh masuk masjid, maka muslim junub tentu lebih boleh lagi. Anjing keluar masuk masjid di zaman Nabi SAW, ya. Maka kalau wanita haid ke masjid tentu apalagi manfaat lebih besar mendengarkan ta'lim dan semisal, ya. Kesimpulannya boleh insyaallah wanita yang haid, tapi ini pendapat harus disampaikan secara, ya, tentu hati-hati kepada yang memang betul-betul memiliki hajat untuk ke masjid. Jangan sembarangan disampaikan sehingga akan menimbulkan apa? Fitnah sehingga, ya. Jadi pendapat-pendapat seperti ini harus disampaikan secara hati-hati. Nah, bagi yang memang ingin tahu ilmunya, ingin tahu hukumnya, ingin diamalkan, silakan. Bukan untuk diperdebatkan jemaah. Sekali lagi di masalah khilafiyah yang kita harus berlapang dada dalam mensikapinya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Rushdi tadi, khilaf sampai 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang membolehkan mutlak, maka kita lapang dada. Jangan sampai menyalahkan kepada yang membolehkan gitu, apalagi menyesatkan. Ada yang melarang mutlak memang berdasarkan ayat tadi, ya. Atau mungkin menganggap sahih hadis apa jasrah tadi, hadis Aisyah tadi. Wallahu a'lam.